Halo semuanya, perkenalkan nama saya Susan Lestari Aruja dengan NIM 2024-11-0007. Di sini saya akan membuat video tentang proyek filsafat dengan tema gagasan filsafat menurut Sokrates. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar filsafat. Dosen pengampu mata kuliah ini adalah Bapak Agustinus M. Pascalino Dadi, SM Hukum. Saya dari program studi ilmu hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores, ED. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang profil singkat dari Sokrates. Nama lengkap Sokrates, masa hidup sekitar abad ke-470 sebelum Masehi sampai dengan 399 sebelum Masehi. Asal Athena, Yunani kuno, dijuluki sebagai bapak filsafat moral atau etika, juga selalat kuda Athena. Pekerjaan awal sebagai pemahat batu dan prajurit Athena. Sumber ajaran tidak meninggalkan karya tulis apapun, melainkan ajarannya dicatat oleh murid-muridnya, terutama Plato dan Xenophon. Fokus filsafat mengalihkan fokus filsafat dari alam semesta atau kosmos ke manusia atau moralitas, etika, dan jiwa. Inti ajaran dari Sokrates adalah kebajikan adalah pengetahuan, kejahatan adalah hasil dari ketidaktahuan. Metode berfilsafat Sokrates yang pertama, dialektika, yang kedua Sokratik atau metode kebidanan, yaitu metode tanya jawab kritis untuk mengungkapkan kontradiksi atau membantu lawan bicara melahirkan kebenaran dari diri sendiri. Slogan yang terkenal dari Sokrates adalah "Aku tahu bahwa aku tidak tahu apa-apa" atau "I know that I know nothing", dan hidup yang tidak diuji adalah hidup yang tidak layak dijalani. Sokrates mengakhiri nyawanya dengan cara dihukum mati pada tahun 399 sebelum Masehi dengan meminum racun hemlock atau tuduhan merusak moral pemuda dan tidak menghormati dewa-dewi kota Athena. Gagasan filsafat menurut Sokrates. Yang pertama, konsep kenali dirimu atau know yourself. Bagi Sokrates, pengetahuan sejati bermula dari kesadaran diri. Seseorang tidak akan mampu mencapai kebenaran jika tidak memahami siapa dirinya. Slogan Yunani kuno atau Gnotin Seoton atau kenali dirimu menjadi dasar ajaran Sokrates. Menurutnya, manusia seringkali merasa tahu sesuatu padahal tidak memiliki pemahaman yang benar. Dengan mengenali diri, seseorang dapat memahami batas, pengetahuan, kemampuan, serta moralitasnya. Yang kedua, sikap aku tahu bahwa aku tidak tahu. Ini adalah ungkapan paling terkenal dari Sokrates. Ketidaktahuan yang dia maksud bukan ketidaktahuan mutlak, tapi sikap rendah hati intelektual. Seseorang yang mengaku ketidaktahuan akan lebih terbuka untuk belajar. Sebaliknya, mereka yang merasa sudah mengetahui segalanya cenderung terjebak pada kesombongan dan kekeliruan. Dalam dialognya dengan kaum sofis, Sokrates sering mengungkapkan bahwa orang-orang Athena berpura-pura mengetahui banyak hal, padahal pemahaman mereka hanya dangkal. Dengan mematahkan argumen mereka, Sokrates ingin menunjukkan bahwa kesadaran akan ketidaktahuan adalah langkah awal menuju kebijaksanaan. Yang ketiga, metode dialektika atau metode Sokrates. Metode Sokrates melibatkan proses tanya jawab untuk mengungkapkan kebenaran melalui dialog. Adapun langkah-langkah berikut: yang pertama, mengajukan pertanyaan dasar; yang kedua, menantang jawaban yang diberikan lawan bicara; yang ketiga, menunjukkan kontradiksi dalam menjawab; yang keempat, membimbing lawan bicara menemukan definisi atau memahami yang lebih tepat. Yang keempat, kebajikan adalah pengetahuan dalam etika Sokrates. Seseorang melakukan hal buruk karena tidak mengetahui yang baik. Seorang pencuri tidak benar-benar mengerti bahwa mencuri merusak jiwa dan masyarakat. Bila seorang benar-benar memahami kebaikan, ia pasti akan memilihnya. Ini menunjukkan hubungan erat antara etika dan epistemologi dalam ajaran Sokrates. Mengetahui baik tidak mengetahui jahat, moralitas menurutnya tidak datang dari tradisi buta, tetapi dari pemahaman rasional. Yang kelima, konsep jiwa sebagai inti utama. Sokrates berpendapat bahwa jiwa adalah bagian paling penting dari diri manusia. Tubuh hanyalah wadah sementara, tetapi jiwa menentukan kualitas hidup seseorang. Karena dari itu, manusia wajib merawat dirinya sendiri dengan cara: satu, mengejar kebajikan; yang kedua, hidup jujur; yang ketiga, mencari kebenaran; dan yang keempat, melakukan refleksi diri. Merawat jiwa baginya lebih penting daripada mengejar kekayaan atau popularitas sementara. Yang keenam, kebijakan sebagai jalan menuju kebahagiaan. Sokrates menolak pandangan hedonisme yang menganggap kesenangan sebagai tujuan hidup. Menurutnya, eudaimonia atau kebahagiaan sejati adalah dapat dicapai melalui kebajikan seperti keadilan, kebijaksanaan, keberanian, dan kesadaran. Kebahagiaan bukan tentang apa yang dimiliki, tetapi tentang kualitas moral seseorang. Adapun relevansi gagasan Sokrates dalam ranah hukum di era saat ini. Yang pertama, penegakan hukum yang berbasis etika dan integritas. Di tengah maraknya praktik korupsi, penyalahgunaan kewenangan, dan hukum yang transaksional, pemikiran Sokrates menegaskan bahwa hukum harus dijalankan oleh aparat yang bermoral dan berintegritas. Hukum tanpa etika akan kehilangan legitimasi sosial.
kedua, kritik terhadap kekuasaan dan produk hukum. Sokrates mengajarkan sikap kritis melalui dialog dan pertanyaan rasional. Di era saat ini, gagasan ini relevan dalam menguji undang-undang. Kritik akademik terhadap produk hukum, berantisipasi publik dalam pembentukan hukum. Hukum tidak boleh diterima secara dogmatis, tapi harus diteruskan diuji demi keadilan substansi. Yang ketiga, ketaatan hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Meskipun kritis, Sokrates tetap menekankan pentingnya menaati hukum. Di era sekarang, relevan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat agar tidak memain hukum sendiri dan menyelesaikan konflik melalui mekanisme hukum yang sah. Yang keempat, metode dialog dalam penyelesaian sengketa. Pendekatan dialog Sokrates relevan dengan perkembangannya. Yang pertama, mediasi, yang kedua, restoratif justice, dan penyelesaian sengketa alternatif atau ADR. Pendekatan ini menekankan pencarian kebenaran dan keadilan bersama, bukan sekedar kemenangan formal. Yang kelima, pencarian keadilan substansif di tengah formalitas hukum. Di era hukum modern yang sering terjebak pada prosedur formal, Sokrates mengingat bahwa tujuan utama hukum adalah keadilan, bukan semata-mata kepentingan prosedural. Dan terakhir, kesimpulan. Sokrates merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah filsafat barat. Melalui pendekatan yang menekankan pencarian kebenaran, refleksi diri, dan dialog kritis, ia memberikan sumbangan besar pada perkembangan etika, epistemologi, dan metode pendidikan. Konsep-konsep seperti kenali dirimu, aku tahu bahwa aku tidak tahu, serta pandangan bahwa kebajikan adalah pengetahuan menjadi dasar pemikiran moral yang berlaku hingga saat ini. Pemikiran Sokrates tetap relevan dalam berbagai bidang kehidupan modern melalui pendidikan, etika, profesional, demokrasi, hingga pembangunan karakter. Sikapnya yang berani mempertahankan prinsip meskipun harus kehilangan nyawa menjadi teladan bagi banyak generasi. Melalui warisan pemikirannya, Sokrates mengajarkan bahwa filsafat bukan hanya ilmu, tetapi cara hidup yang memandu manusia menuju kebijaksanaan dan kebahagiaan yang sejati. Itu saja penjelasan tentang gagasan-gagasan menurut filsafat Sokrates dari saya. Sekian dan terima kasih.